Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 503 Tycoon ke-8. Big Yellow tidak dapat menahan diri untuk memutar matanya sekali lagi. Ia pikir ia menakutkan dengan garis keturunan kuda naganya, tetapi jika dibandingkan dengan Jiang Chen, kesenjangan di antara mereka segera menjadi jelas. Big Yellow adalah Raja Iblis kelas 1, dan jika ia menyerang dengan semua kemampuan dan kekuatannya, ia akan mampu membunuh Raja Tempur kelas 2. Namun, sangat sulit baginya untuk membunuh Raja Tempur kelas 3 manapun. Di sisi lain, Jiang Chen baru saja menerobos ke ranah Raja Tempur kelas 1, dan ia mampu membunuh Raja Tempur kelas 3 dan bertarung melawan Raja Tempur kelas 4. Bagaimanapun, Big Yellow sudah lama terbiasa dengan kemampuan abnormal Jiang Chen. Dia kembali normal setelah beberapa saat depresi. Akhirnya aku berhasil menembus alam Raja Tempur. Jiang Chen menghela napas penuh emosi. Dia telah menunggu hari ini untuk waktu yang lama, menunggu untuk menjadi Raja Tempur. Itu berarti bahwa dia telah melangkah ke panggung yang lebih tinggi dalam perjalanan kultivasinya, itu juga berarti bahwa ranah Kaisar Tempur tidak lagi jauh di depannya. Segera, dia akan dapat menerobos ke ranah Sein, kembali ke puncak kehidupan sebelumnya. Yang terpenting, setelah berhasil menembus alam Combat King, Jiang Chen kini mampu menggunakan energi spasial dengan baik, dan memanfaatkan skill spatial C+ Foot miliknya dengan baik. Skill spatial C+ Foot merupakan teknik gerakan yang sangat hebat. Terus terang saja, dengan teknik ini, jika Jiang Chen ingin melarikan diri, bahkan Combat King kelas 6 pun tidak akan mampu mengejarnya. Sambil mengangkat kepalanya, Jiang Chen melihat semakin banyak sinar keemasan memancar dari pulau terpencil itu. Biksu itu jelas tidak mampu mengendalikan energi yang keluar dari Sarira Sein Minor kelas 3. Biksu sialan itu membuat keributan. Mustahil bagi musuhnya untuk tidak menemukannya, kata Big Yellow dengan muram. Awalnya, dia yakin jika biksu itu bisa bersembunyi cukup dalam, para prajurit dari 4 kekuatan besar itu mungkin tidak akan bisa menemukannya dengan mudah. Namun, dilihat dari situasi saat ini, apalagi keempat kekuatan itu, bahkan orang-orang biasa di Chaotic Ocean akan dapat menemukan keberadaannya dengan mudah. Di kejauhan, 2 orang kultivator manusia terbang ke arah pulau terpencil ini. Mereka sebenarnya hanya melewati daerah ini. Jika dulu, semua orang yang terbang melewati pulau terpencil ini akan langsung melewatinya, dan tidak ada yang akan singgah bahkan sedetik pun. Namun sekarang, saat kedua kultivator ini melihat cahaya terang, mereka langsung tertarik padanya. Lihat, apa yang terjadi di sana. Sepertinya ada harta karun. Ayo kita pergi dan memeriksanya. Setelah berdiskusi sebentar, kedua pria itu berbalik dan mulai terbang menuju sumber cahaya terang itu. Melihat ini, Jiang Chen menggelengkan kepalanya lalu menoleh ke Big Yellow dan berkata, Big Yellow, saatnya bagimu untuk tampil. Kakak, mereka hanya 2 udang kecil. Biarkan anjing tuan ini yang menangani mereka, aku akan menakuti mereka habis-habisan. Sambil menganggukkan kepalanya, tubuh besar Big Yellow melesat ke udara. Hanya dalam sekejap mata, dia telah tiba di depan kedua pria itu. Kedua pria itu terkejut ketika mereka melihat seekor anjing kuning besar tiba-tiba muncul di depan mereka. Meskipun mereka hanya prajurit jiwa tempur, mereka masih dapat merasakan aura Raja Iblis yang kuat yang berasal dari Big Yellow, menyebabkan ekspresi mereka langsung berubah. Enyahlah atau mati. Dengan penuh kebanggaan, Big Yellow mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, memperlihatkan ekspresi yang berkata, Ayah, disinilah eksistensi terkuat di kolong langit, seraya berkata kepada 2 lelaki itu dengan nada sombong. Mendengar perkataannya, tak satu pun dari mereka berani ragu. Mereka segera berbalik dan melarikan diri, takut bahwa mereka terlalu lambat. Tempat apa ini? Ini adalah lautan kekacauan. Tempat dengan suasana paling kacau, dan tempat ini adalah daerah paling terpencil di lautan kekacauan. Bertemu dengan Raja Iblis di tempat ini jelas bukan hal yang baik. Namun, Raja Iblis hanya meminta mereka untuk pergi. Mereka benar-benar merasa bahwa mereka sangat beruntung pada hari ini. Pada saat berikutnya, keributan yang disebabkan oleh biksu yang menyerap Sarira menjadi semakin besar. Sinar yang lebih besar berkedip-kedip di sekitar pulau, dan orang bahkan dapat mendengar suara dengungan samar namun konstan yang datang dari dalam. Setiap kultivator yang melewati daerah ini pasti akan tertarik padanya, dan mencoba mencari tahu apa yang sedang terjadi. Namun, mereka semua diusir oleh seekor anjing kuning besar. Selama ini, bahkan ada Raja Tempur kelas 1 yang tertarik ke sini, dan pertarungan sengit meletus antara dia dan Big Yellow. Tentu saja, Big Yellow memperoleh kemenangan penuh atas prajurit ini. Setelah memaksa prajurit itu memanggilnya anjing master 3 kali, dia membebaskan orang malang itu. Namun, karena terlalu banyak orang yang melewati daerah ini dan pergi, mereka dengan cepat kembali dengan lebih banyak orang. 3 jam kemudian, beberapa sosok terlihat terbang ke sini dari seluruh samudera Chaotic, melayang-layang di udara dan menatap sinar keemasan yang dipancarkan dari pulau itu. Jika bukan karena Big Yellow yang menghalangi mereka dengan sikapnya yang perkasa, mungkin beberapa dari mereka sudah bergegas ke pulau itu. Itu anjingnya.
Hati-hati, anjing ini jangan dianggap remeh, dia bisa membunuh Combat Kings dengan satu gigitan. Karena anjing itu ada di sini, kurasa pemuda berpakaian putih itu juga ada di sini. Sinar emas itu tampak familiar bagiku, oh, aku ingat sekarang. Auranya sama dengan harta karun yang muncul di Pulau Heavenhawk. Biksu itu mengambil harta karun itu saat itu, jadi kupikir biksu itu bersembunyi di pulau itu. Dilihat dari situasi ini, biksu itu pasti bekerja sama dengan pemuda berpakaian putih itu. Jika tebakanku benar, biksu itu saat ini sedang menyerap harta karun itu, sementara pemuda dan anjingnya menjaganya. Banyak orang mengenali Big Yellow, dan beberapa bahkan mengenali aura harta karun itu. Haha, kesempatan bagus akan segera datang. Sekarang setelah waktu yang lama berlalu, aku yakin para prajurit dari 4 kekuatan utama telah tiba di Samudra Chaotic. Namun, mengapa biksu itu tidak meninggalkan daerah ini setelah menerima harta karun itu, dan malah mulai menyerapnya di sini? Para prajurit dari 4 kekuatan utama pasti akan menemukannya di sini, dan pada saat itu, pertarungan sengit tidak akan dapat dihindari. Benar sekali. Biksu itu telah membunuh banyak jenius dari 4 kekuatan besar. Dengan pendekatan mereka terhadap masalah, tidak mungkin mereka akan membiarkan biksu ini lolos begitu saja. Kematian pasti menanti biksu itu. Ada sesuatu yang membingungkanku, mengapa pemuda itu bekerja sama dengan biksu itu? Apakah mereka saling kenal? Kurasa tidak. Aku ingat bahwa dia adalah pembantu yang diundang oleh Tan Lang, jadi dia seharusnya bersama Istana Asura. Namun, pemuda ini benar-benar membebaskan Master Pulau Heavenhawk, dia benar-benar pria yang aneh. Pulau-pulau terpencil yang biasanya tidak dipedulikan orang kini telah menjadi pusat perhatian. Tidak peduli siapapun itu, biksu, atau pemuda berpakaian putih, mereka berdua telah menjadi orang paling terkenal di Chaotic Ocean. Raja bajak laut nomor 1 di Chaotic Ocean telah membunuh banyak jenius dari 4 kekuatan utama, dan sekarang ia secara terbuka menyerap harta karun yang telah dirampoknya. Ia sedang mencari kematian, atau ia tidak pernah menempatkan 4 kekuatan utama di matanya. Di salah satu pulau terpencil, alis Jiang Chen berkerut erat. Situasi saat ini adalah yang terburuk dari semua kemungkinan, dan sepertinya pertempuran sengit tidak dapat dihindari. Meskipun Jiang Chen tidak menyukai perilaku keempat kekuatan utama, dan pendekatan mereka dalam menangani masalah, dia tidak berniat menyinggung keempat kekuatan utama di Provinsi Liang setelah tiba di benua ilahi. Jika dia melakukannya, bagaimana dia akan menghabiskan waktunya di benua ilahi? Namun, di saat yang sama, Jiang Chen adalah orang yang berprinsip. Begitu dia memutuskan untuk melakukan sesuatu, dia akan berusaha sekuat tenaga. Jadi, untuk membalas budi kepada Patriark Green Lotus, dia tidak keberatan menjadi musuh 4 kekuatan besar. Di kehidupan sebelumnya, dia akan dikelilingi oleh musuh kemanapun dia pergi. Dia sudah lama terbiasa dengan hari-hari di mana dia harus melawan dunia sendirian, dan dia bahkan merindukan sentimen luhur yang dimilikinya saat bertarung sendirian. Apapun yang terjadi, ia telah memutuskan untuk membantu pendeta itu. Gemuruh. Tepat pada saat ini, suara ledakan terdengar dari kejauhan, menarik perhatian orang banyak dalam sekejap. Sebuah retakan besar tiba-tiba muncul di udara, dan 3 orang melesat keluar dari kehampaan. Mereka semua adalah Raja Tempur. 2 dari mereka lebih lemah, sedangkan yang di tengah adalah yang terkuat. Dia tampak berusia 30-an, tubuhnya tinggi dan berotot, dan rambut merahnya berkibar tertiup angin. Dia menggambarkan tatapan sombong, aura sombong yang hanya dimiliki oleh seorang jenius. Kekuatan tempurnya. Yang mengejutkan, dia adalah Raja Tempur kelas 4. Mereka dari Istana Asura. Para prajurit perkasa dari Istana Asura akhirnya tiba. Seseorang berteriak kaget. Jiang Chen juga melihat kelompok ini. Dia sebenarnya mengenali 2 dari 3 orang ini. Mereka adalah Li Hao dan Xiu Rui. Namun, dia tidak tahu siapa Raja Tempur kelas 4 yang datang bersama mereka. Dan dia juga tidak melihat Tan Lang, yang membuatnya merasa khawatir. Istana Asura adalah yang tercepat, mereka yang pertama tiba di sini. Pria itu adalah Taipan ke-8 dari Istana Asura, Ling Yi. Kudengar dia baru saja menerobos ke alam Raja Tempur kelas 4 belum lama ini, dan dia adalah pria dengan pendekatan yang menakutkan. Sulit baginya untuk menemukan pasangan yang cocok di antara level yang sama dengannya. Kurasa biksu itu benar-benar tamat kali ini. Sekarang Taipan ke-8 Ling Yi telah datang ke sini secara pribadi, biksu itu pasti akan menghadapi kematian. Biksu itu hanya seorang Raja Tempur kelas 3, jadi bagaimana mungkin dia bisa menandingi Ling Yi, yang merupakan Raja Tempur kelas 4. Bahkan dengan bantuan pemuda dan anjing itu tetap tidak berguna. Kesenjangan antara basis kultivasi mereka terlalu besar. Banyak jenius Istana Asura terbunuh. Jika bukan karena ini, Taekdon ke-8 tidak akan datang ke sini secara pribadi. Orang-orang di kerumunan itu terkejut. Dengan kehadiran Taekdon ke-8, sepertinya akan muncul pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Ling Yi dan 2 orang lainnya segera tiba di dekat pulau terpencil itu.
Sambil menatap tajam ke arah sinar keemasan yang dipancarkan dari pulau itu, Ling Yi bertanya, apakah ini tempatnya? Ya. Sinar emas itu memiliki aura yang sama dengan harta karun itu. Biksu itu pasti bersembunyi di pulau ini. Li Hao berkata sambil menggertakkan giginya erat-erat. Salah satu lengannya hampir diremukkan oleh biksu itu, dan dia belum pulih. Jadi, ketika dia memikirkan biksu terkutuk itu, dia merasakan keinginan kuat untuk mencabik-cabiknya menjadi ribuan keping. Dia benar-benar berani membunuh orang-orang dari Istana Asura. Dia mencari kematian. Ling Yi mendengus dingin. Dengan goyangan tubuhnya, dia terbang lurus ke arah sumber sinar keemasan itu. Tiba-tiba, seberkas sinar putih melesat dari bawah, mencegahnya terbang lebih jauh. Itu adalah seorang pria muda berpakaian putih. Sedangkan Big Yellow, dia sekarang melayang di sisi lain. Meskipun dia bukan tandingan Ling Yi ini, dia masih bisa mengalahkan Li Hao dan Xiu Rui dengan mudah. Ling Yi terkejut karena ada seseorang yang menghalanginya terbang lebih jauh. Sambil menatap pemuda berpakaian putih yang tiba-tiba muncul di depannya, Ling Yi berkata dengan suara dingin, siapa kau, dan beraninya kau menghalangi jalanku, jalan Taik.on. Ling Yi mengerutkan alisnya. Murid senior Ling, dia adalah Jiang Chen, orang yang membebaskan Master Pulau Heaven Hawk. Li Hao segera memberitahunya latar belakang Jiang Chen. Kebenciannya terhadap Jiang Chen tidak lebih besar daripada kebenciannya terhadap biksu itu. Sebelumnya, Jiang Chen telah mempermalukan wajahnya di depan begitu banyak orang, yang membuatnya membencinya. Oh, kau pembantu yang diundang Tan Lang. Aku ingin bertanya alasanmu melepaskan Lang itu. Namun, mari kita kesampingkan masalah itu untuk saat ini. Demi kebaikanmu yang pernah membantu Istana Asura, aku tidak akan mempermasalahkan masalah itu. Sekarang, minggirlah. Aku harus membunuh biksu itu. Ling Yi mula-mula terkejut, lalu dia meneruskan bicaranya dengan sikap arogan. Maaf, Anda tidak dapat menyentuh biksu itu. Jiang Chen berkata dengan suara tenang. Namun, kata-katanya membawa badai yang dahsyat ke kerumunan, menyebabkan semua orang menatap wajah Jiang Chen. Dilihat dari kata-katanya, dia ingin membantu biksu itu dan melawan Ling Yi. Apakah ada yang salah dengan otaknya?